Saya, Amir Mahfuz, Deputi Bapilu Partai Buruh, ingin menyampaikan kepada seluruh eksekutif, komite, tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, agar segera mempersiapkan apa-apa berkas-berkas administrasi untuk tahap verifikasi administrasi dan faktual. Ada empat yang harus kita persiapkan, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Empat itu apa? Satu, tentang kepengurusan. Jadi kita persiapkan dari sekarang apakah berkas-berkas daripada kepengurusan sudah siap semuanya. Bagi yang belum, ada SK tentang kepengurusan ESKO di tiap tingkatan, segera menghubungi ESKO pusat agar SK kepengurusan bisa segera diselesaikan dan diterima oleh ESKO masing-masing sebagai salah satu berkas yang harus ada pada saat verifikasi administrasi dan faktual nanti. Selanjutnya, untuk kepengurusan di tiap ESKO perlu memperhatikan tentang 30% kepengurusan perempuan. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan untuk 30% kepengurusan perempuan di tiap tingkatan ESKO. Selanjutnya, setelah itu tentang surat pencatatan cash Bangpol. Jadi teman-teman ESKO yang sudah dapat SK tentang kepengurusan ESKO di tiap tingkatan, segera berkoordinasi dengan cash Bangpol agar tiap-tiap ESKO mendapatkan pencatatan dari cash Bangpol di tiap-tiap tingkatan, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan memperhatikan juga di tingkat kecamatan. Dan yang keempat, surat pernyataan pengurus tidak menjadi pengurus partai lain, atau surat pernyataan pengurus tidak menjadi pengurus atau anggota partai lain. Yang kedua, tentang verifikasi administrasi dan faktual yang perlu diperhatikan tentang kantor. Ya, kantor. Nah, di tiap tingkatan pengurusan ESKO Partai Buruh, di tingkat provinsi untuk kantor terpisah dengan tempat tinggal. Untuk di kabupaten kota untuk kantor terpisah dengan tempat tinggal. Yang disebut terpisah bisa saja satu rumah, ada 2 kamar, nah kamar itu disekat pada saat verifikasi untuk tiap kabupaten kota atau provinsi. Jadi tidak harus ruko, tidak harus tempat-tempat lain. Untuk kantor di tiap provinsi itu di ibu kota provinsi. Contoh Bandung untuk Provinsi Jawa Barat, kantor ESKO Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk di tiap kabupaten kota berada di tiap kabupaten kota tersebut. Nah, untuk tiap kecamatan berada di tiap kecamatan tersebut kantornya. Terus kantor harus ada plang nama kantor. Jadi buatlah plang nama kantor dari berbagai macam bahan. Ada yang dari spanduk, ada yang dari seng dan lain sebagainya. Minimal plang nama kantor itu disebut kantor ini adalah kantor Partai Buruh Provinsi Jawa Barat, kantor buruh kabupaten atau kota misalnya Bekasi, kantor buruh kecamatan misalnya Cikarang Selatan. Nah, di situ tertulis. Nah, untuk di dalam suasana kantor biasanya disiapkan saja nanti satu meja atau kursi meja kantor, siapin seperti ada komputer atau laptop atau ada printer, dan di belakangnya ada, biasa kalau kantor itu ada Gunung Garuda atau Presiden Republik Indonesia. Dan itu nanti kita mulai bersiap-siap seperti itu. Terus untuk kantor sendiri, surat sewa menyewa kantor atas nama partai sudah mulai dibuat. Surat sewa menyewa kantor atas nama partai oleh ketua atau sekretaris atau bendahara partai, dalam hal ini ESKO setiap tingkatan, provinsi, kabupaten kota,
sampai dengan akhir tahapan pemilu 2024. Selanjutnya, apa yang harus kita siapkan untuk verifikasi administrasi dan faktual ke depan, yaitu kita mengurus surat domisili kantor kita. Paling rendahnya adalah tingkat kelurahan atau desa, tapi kita sampai tingkat kecamatan lah ya, tingkat kecamatan kita surat domisili kantor kita tersebut. Setelah persiapan kepengurusan, persiapan kantor, yang ketiga yaitu kita segera mengurus rekening bank atas nama partai. Nah, kita sepakati bank yang akan dibuat rekening kita untuk rekening bank atas nama partai adalah Bank BRI. Dan untuk pembuatan rekening ini hanya sampai di tingkat kabupaten. Provinsi ia bikin rekening, kabupaten kota ia bikin rekening, untuk kecamatan tidak. Ya. Terus yang keempat, agar kita lulus verifikasi sebagai peserta pemilu 2024 yang akan datang, bagaimana yang keempat adalah tentang keanggotaan. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah punya aplikasi, jadi sudah sangat menolong. Keanggotaan minimal 1000 bagi yang berpenduduk di atas 1 juta tiap kabupaten kotanya, dan minimal 1/1000 bagi kabupaten kota dengan penduduk jumlah di bawah 1 juta. Tapi kita atas ketetapan partai, ketentuan partai, bahwasannya minimal keanggotaan kita itu di atas 1000 atau di atas 1/1000. Terus selanjutnya, setelah kita mempersiapkan segala sesuatunya tentang pengurusan, tentang kantor, tentang rekening bank, dan tentang keanggotaan, kita sudah mulai berkoordinasi dengan KPU di tiap tingkatan masing-masing daerah, Bawaslu di tingkatan masing-masing daerah, pemerintah daerah di tiap tingkatan masing-masing daerah, dengan pihak kepolisian di tiap tingkatan masing-masing daerah, dan juga dengan pihak TNI di setiap tingkatan masing-masing daerah. Koordinasi ini gunanya untuk agar partai buruh benar-benar partai yang akan menang dan lolos di verifikasi faktual dan menjadi peserta pemilu dan menang di pemilu 2024 yang akan datang. Sekali lagi, mohon bantu, mohon kerja kerasnya kepada kawan-kawan semuanya untuk persiapan-persiapan yang tadi segera diadakan. Yang masih bingung, yang ingin bertanya, silahkan nanya ke Sekretari Raya Partai Buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh, kelas pekerja. Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, menang, menang, menang.